Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini saya harus pergi ke imigrasi teman-teman, karena visa saya sudah mau kadaluarsa di Austria. Kalau saya nggak cepet-cepet ke imigrasi, bisa-bisa saya dideportasi teman-teman. Makanya ini saya lagi persiapan mau ke imigrasi yang disebut dengan BH ya teman-teman. Jadi BH ini bukan BH ini ya teman-teman, tapi BH ini merupakan dinas kayak, kalau di Indonesia kayak Dukcapil lah ya teman-teman. Jadi dinas kependudukan seperti itu. Sebenarnya bukan imigrasi aja sih, nggak hanya ngurusin keimigrasian, tapi seluruh penduduk Austria seperti itu. Jadi urusannya pergi ke BH seperti itu. Jadi ini Dukcapilnya Austria ya teman-teman. Nah, saya harus memperpanjang visa saya. Visa saya itu punya KTP Austria ya teman-teman. Tapi KTP Austria saya itu juga berdasarkan visa seperti itu, dan berdasarkan umur paspor saya seperti itu. Dan saya ngambil visa yang per 3 tahun, karena visa yang per 5 tahun itu saya harus sekolah bahasa yang lebih tinggi ya teman-teman, sedangkan saya belum ada waktu. Jadi saya ngambil yang visa 3 tahun lagi, dan itu menggunakan sertifikat bahasa Jerman A2. Jadi saya tidak menggunakan sertifikat bahasa Jerman B1 karena belum ada waktu untuk kursus ya teman-teman, dan bayarnya juga lumayan mahal ya. Dan syarat-syaratnya itu, ini formulirnya ada 10 lembar. Terus ada surat dari perusahaan suami, pas foto. Ini adalah, di dalamnya ada surat nikah saya. Jadi akta nikah saya ini di dalam sini. Akta nikah. Dan ada paspor saya, paspor Republik Indonesia, lihatlah. Terus ada surat dari asuransi yang saya datang ke asuransi beberapa waktu yang lalu teman-teman. Videonya di sini. So, ini saya sudah dapat kertas suratnya teman-teman buat bikin visa saya ya. Sekarang kita pulang lagi sebentar aja teman-teman, 2 menit sudah, tinggal di print. Oke. Dan untuk sementara syaratnya itu, nanti setelah saya pulang dari imigrasi, dari BH, dari Dukcapil, saya akan kasih tahu lagi secara lengkapnya. Tetapi sekarang saya bikin video karena formulirnya ini nanti nggak saya bawa pulang tentunya ya teman-teman. Dan formulirnya ini ada 11 halaman teman-teman, jadi banyak sekali. Dan suami saya sudah isikan teman-teman. Saya tinggal tanda tangan seperti itu. Kalau yang sama surat dari asuransi ini nanti, ini yang harus saya, ini nanti nggak kembali ya tentunya ya. Surat dari imigrasi, semuanya surat dari perusahaan suami juga nggak kembali nanti. Terus ada 2 bulan laporan gaji suami. Jadi surat dari kantornya suami itu yang 2 bulan itu adalah laporan gaji terakhir suami saya, berapa, dan apa ya, masih digaji atau enggak seperti itu. Dan satu surat lagi adalah surat yang menyatakan kalau suami saya masih bekerja di perusahaannya teman-teman. Jadi kalau suami nggak ada kerjaan, kemungkinan nggak dapat visa seperti itu, atau harus melalui prosedur yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini semuanya sudah lengkap. Saya mau diantar sama mama mertua saya teman-teman, karena suami saya nggak ada di Austria ya. Dan saya tidak diperbolehkan datang sendiri sama suami, karena katanya itu petugas BH-nya atau petugas Dukcapilnya itu ngomongnya itu pakai dialek yang sangat kental ya teman-teman. Takutnya nanti nggak paham, saya nggak paham, terus saya nggak dikasih visa gitu. Makanya oma yang nemenin, mama mertua yang nemenin saya pergi ke BH seperti itu. Tadinya saya mau pergi sendiri, tapi kata suami ya itu tadi, nanti kalau kamu nggak paham, kamu nggak dapat visanya, terus bagaimana gitu. Sekarang kita siap-siap berangkat teman-teman. Jadi oma nungguin di bawah, kita diantar sama mobilnya oma, karena oma takut kalau saya setirin ya teman-teman. Oke, sekarang
kita berangkat. Stock, genau. Eins Oder vielleicht this one vielleicht Oma. So da ist Migration Wesen A1 genau. Migration Wesen A1. So, itu Oma sudah pergi teman-teman. Sekarang kita masukkan kursinya Leo kembali ke mobil. Mama mertua saya itu kan nggak suka di video, makanya saya nggak videoin beliau ya teman-teman. Ini harus masuk lagi ke mobil karena tadi diantar mobilnya Oma ya. So, kita nyampe rumah teman-teman. Umbrella der Leo, putih umbrella der. Sekarang saya sudah ada di rumah teman-teman, dan persyaratan perpanjangan visa saya tadi, karena ini bukan yang pertama kali ya teman-teman, jadi ini yang sudah yang ketiga kali. Kalau untuk yang 3 tahun ini sudah yang kedua kali, jadi saya sudah tidak memerlukan persyaratan yang, maksudnya yang apa ya, yang seperti pertama kali seperti itu. Tadi persyaratannya saya ngisi semua formulirnya itu kan ada 11 halaman. Jadi itu diisi semuanya, ditandatanganin, yang isi sudah suami saya ya teman-teman. Terus yang kedua itu paspor saya, terus KTP Austria saya, yang namanya Aufenthaltstitel ya teman-teman. Terus pas fotonya, pas foto ya, ukuran paspor ya teman-teman, itu 1 lembar. Terus laporan 2 bulan gaji milik suami saya. Terus yang keenam, surat dari perusahaan suami saya yang menyatakan bahwa suami saya masih bekerja di perusahaan tersebut. Jadi nggak ganti perusahaan ya teman-teman. Jadi suami saya masih bekerja di perusahaan yang sama, makanya harus memberikan surat pernyataan tersebut. Seperti itu. Yang ketujuh adalah pernyataan kalau saya masih diasuransikan. Jadi saya beberapa hari yang lalu pergi ke dinas asuransi untuk meminta surat tersebut. Jadi kalau saya masih ada asuransi gitu, walaupun bukan asuransi saya pribadi ya, tapi karena saya tidak bekerja, jadi asuransi saya itu ikut suami saya, seperti itu. Terus sudah itu akta nikahnya tadi nggak usah katanya, karena kan sudah lama maksudnya sudah pembuatan yang kedua kali, jadi akta nikahnya nggak perlu gitu katanya tadi ya. Jadi yang saya butuhkan ya itu semuanya teman-teman, dan tadi diantar Oma, ditungguin Oma. Kata Oma, lah orang nggak butuh saya gitu kok gitu. Karena yang interview saya itu anak muda teman-teman, anak muda tentunya pakai bahasa Jerman yang bagus ya gitu. Makanya kata Oma, lah kamu beruntung itu tadi bukan yang petugas yang satunya gitu kan. Petugasnya tadi anak cewek masih muda, kayak training gitu ya. Pokoknya masih muda lah, generasi mudanya gitu. Anaknya baik, bersahabat, jadi mudah saya pahami. Terus tadi masuk ke ruangan, dokumen saya diambil sama cewek petugas tersebut. Terus dilihat, habis itu dia berikan saya kayak pernyataan untuk membayar ya teman-teman. Jadi saya harus membayar uang sebesar 140 euro teman-teman. Saya bayar ke bawah, habis itu saya kasihkan ke cewek petugas. Terus saya dipanggil masuk ke dalam ya. Terus saya harus scan jari saya teman-teman. Jadi saya scan jari kanan, 4 jari kanan, 4 jari kiri, terus 2 thumb atau 2 jari jempol. Jadi di sini setiap ngurus dokumen itu harus scan jari ya teman-teman. Jadi apakah jarinya berubah atau enggak, seperti itu. Dan tadi sebelum masuk ke BH ternyata itu ada pengecekan teman-teman. Jadi security ada kayak di scan gitu ya. Cuman saya nggak videoin karena kan saya sama Oma ya. Jadi saya nggak enak. Oma kan nggak terlalu suka kalau soal video ya. Jadi saya nggak videoin. Cuman untuk sekarang ini seluruh departemen seperti departemen kayak Dukcapil seperti itu semuanya menggunakan security. Jadi harus di scan ya teman-teman. Barang yang kita bawa semuanya harus di scan. HP pokoknya semuanya harus ditaruh di situ, di scan.
Jadi membahayakan apa enggak, katanya sudah 2 tahun sih. Mungkin semenjak terjadinya kerusuhan seperti pemboman di Perancis dan di Austria yang kapan hari itu, kayak pokoknya untuk security semenjak adanya banyak teroris ya teman-teman. Jadi semua yang masuk ya tanpa apapun. Dulu waktu tahun 2018 saya kan pergi ke BH juga ngurus paspornya Leo ya, perbaruan paspornya Leo. Itu belum ada teman-teman, belum ada. Yo, ya, jadi belum ada security, tapi sekarang katanya sudah ada. Ini Oma tadi, loh nggak pernah tahu kalau harus ada security masuk, harus scan ya, masuk ke dalam gitu. Oh sudah 2 tahun kata petugasnya gitu. Oh pantesan Oma, saya bikin paspornya Leo kan 2018 itu pun belum di-scan, saya bilang gitu. Sekarang sudah di-scan gitu. Jadi dijamin orang yang masuk itu aman ya teman-teman. Tidak akan terjadi apa-apa pada keimigrasian kita di Austria. Seperti itu teman-teman. Leo tadi dapat permen dari Oma. Yes, candy from Oma, cuker from Oma ya. Oke, dadah. Oh mustache sih, so funny mustache from Leo teman-teman. So dadah. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. Semoga yang menikah di Austria atau yang mau menikah di Austria itu mendapatkan informasi dari video saya ini teman-teman, karena ini penting untuk yang misalnya yang mau datang ke Austria atau yang mau update visa di Austria, siapa aja gitu, entah pelajar, entah au pair, entah siapa aja, itu cara-caranya seperti itu, dan ada security-nya juga seperti itu gitu teman-teman. Jadi jangan kaget kalau ada security-nya untuk teman-teman yang mau mau memperbarui visa seperti itu. Nggak tahu kalau di negara yang lain ya teman-teman, kalau di sini sudah ketat seperti itu. Tapi syarat-syaratnya kalau di Austria sama di Jerman hampir sama ya teman-teman, hampir sama. Jadi ya seperti itu. Cus, dadah, wassalam.